bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sherlyn Aulia dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Di sini kami akan menjelaskan materi fisika tentang suhu dan kalor. Jangan lupa like dan komen hadir ya teman-teman. Welcome to Fisika Class. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Jadi yang akan kita pelajari dalam suhu dan kalor adalah ada suhu, termometer, pemuaian, asas, Black, dan kalor. Suhu adalah menyatakan tinggi rendahnya suhu yang memerlukan titik acuan atau titik patokan. Oke sahabat fisika, apa sih itu suhu? Ya, suhu itu merupakan ukuran derajat panas dari suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan yang namanya termometer. Nah, sahabat fisika, ada beberapa skala termometer yang bisa digunakan. Di antaranya derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin. Untuk penulisan skala dalam Kelvin itu tanpa menggunakan tanda derajat ya. Oke, sahabat fisika, untuk konversi skala suhu perbandingan X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, di mana X merupakan suhu yang terukur X, Y merupakan suhu yang terukur oleh termometer Y. XA itu merupakan titik atas skala termometer X. XB itu merupakan titik bawah skala termometer X. YA itu merupakan titik atas skala termometer Y. YB itu merupakan titik bawah skala termometer Y. Sehingga didapatkan persamaan untuk perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Itu berlaku Celcius per 5 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Fahrenheit min 32 per 9 sama dengan Kelvin min 273 per 5. Badanmu kok panas sekali? Bu Joko, Bu Joko. Ada apa, Bu? Bu Joko punya es? Anak saya panas sekali. Sabar ya, Ya. Bu. Bu, saya nggak punya es. Tapi kalau anak saya panas, saya beri Thermorex. Apa? Termos es? Bukan, Thermorex. Thermorex, sirup turun panas Thermorex bekerja aktif turunkan panas untuk bayi dan anak-anak. Produksi Alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda disebut termometer. Termometer sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos dan meter, di mana thermos yang berarti panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Oke sahabat fisika, apa sih itu pemuaian? Jadi setiap benda akan mengalami pemuaian pertambahan ukuran saat dipanaskan. Pemuaian sendiri meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada pemuaian panjang, untuk mencari pertambahan panjangnya, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang, L0 merupakan panjang awal,
Alpha merupakan koefisien muai panjang benda. Delta T merupakan perubahan suhu. Untuk mencari pertambahan luasnya, kita bisa menggunakan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A merupakan perubahan luas, A0 merupakan luas awal, dan beta merupakan koefisien muai luas. Pada pemuaian volume, untuk mencari pertambahan volume bisa menggunakan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V merupakan pertambahan volume, V0 merupakan volume awal, dan gamma merupakan koefisien muai volume. Jadi yang perlu sahabat fisika ingat bahwa untuk nilai beta itu nilainya adalah 2 kali dari alfa, sedangkan nilai gamma itu nilainya 3 kali alfa. Apa sih itu kalor? Kalor merupakan energi panas suatu benda. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi, kalor sendiri dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda, di antaranya kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau pemuaian. Yuk kita bahas berkaitan dengan perubahan suhu kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda itu dapat dirumuskan. Q sama dengan MC delta T, di mana Q itu merupakan kalor satuannya Joule atau kalori, M itu merupakan massa benda, C itu merupakan jenis benda, delta T merupakan perubahan suhu. Jadi yang perlu kamu tahu, 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Kemudian untuk kalor jenis air, C air itu nilainya adalah 4200 Joule kilogram derajat Celcius atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, selain dapat menyebabkan perubahan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain: 1. Melebur atau mencair, 2. Menguap, 3. Membeku, 4. Mengembun, 5. menyumblin, 6. Mengkristal. Contoh soal, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori atau gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori dan juga dalam joule. Dari soal ini diketahui 1 massa benda gas sama dengan 100 gram atau 0,1 kg. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya atau perubahan suhunya dari 20 menjadi 80 berarti dia berubah suhu sebesar 60 derajat Celcius. Maka berapa besar kalor yang diperlukan? Maka jika terjadi perubahan suhu, maka Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan 100 kali 1 kali 60 atau 6000 kalori. Kita nyatakan dalam joule atau Q sama dengan 0,1 kali 4200 kali 60 atau Q sama dengan 25200 Joule.
Jika dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan akan terjadi perpindahan kalor dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu rendah. Jumlah kalor yang diserap benda sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda. Pada campuran ini, air panas akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin dia akan menerima kalor. Di mana Q lepas sama dengan M1C1 dikali T1 min TC. Q terima sama dengan M2C2 dikali TC min T2. Di sini jangan kebalik ya, jadi untuk yang Q lepas delta T-nya adalah T1 min TC. Panas dikurangi yang hangat, sedangkan pada yang Q terima delta T-nya adalah TC min T2, hangat dikurangi yang dingin. Nah, menurut asas Black berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepaskan oleh kalor bersuhu tinggi itu sama dengan besar kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. M1C1 dikali T1 min TC sama dengan M2C2 dikali TC min T2. Pusing, lapar, duit sikit. Nih, yang murah tapi gak murahan. Baru, Nabati wafer keju. Perpaduan antara wafer, keju, dan mengandung vitamin C. Nabati wafer keju, nikmati harimu. Kalor juga dapat berpindah secara konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh, perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan, BLL. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya perpindahan kalor pada air yang dipanaskan, dan lain-lain. Sedangkan radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya panas matahari, api unggun, dan lain-lain. Nah, misalnya pada gambar ini nih, terjadi pada perpindahan kalor konduksi, konveksi, radiasi.
konduksi. Konduksi adalah laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi. Dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan KA delta T per F, di mana H merupakan laju perpindahan kalor, Q merupakan kalor, T merupakan waktu perpindahan kalor, K koefisien konduktivitas termal, A luas penampang penghantar, L panjang penghantar, delta T perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Konveksi merupakan laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konveksi. Dirumuskan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. H merupakan perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, H koefisien konveksi, A luas penampang penghantar, delta T perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Contoh soal, suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter persegi derajat Celcius. Delta T-nya sebesar 10, luas kacanya 1,5 dan koefisien konveksinya 7,5 kali 10 pangkat min 1. Maka nilai laju kalornya Q per T-nya sama rumus konveksi, Q per T sama dengan HA delta T. Q per T sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 1 kali 1,5 kali 10. 10 pangkat min 1 kali 10. Q per T tinggal 7,5 kali 1,5 atau 11,25 kalor per sekon. Perpindahan kalor secara radiasi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan sebagai H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma AT pangkat 4. H laju perpindahan kalor, Q kalor, T waktu perpindahan kalor, E emisivitas, A konstantas kesan zaman, A luas benda yang memancarkan radiasi, T merupakan suhu benda. Apakah kalian tahu kita telah mempelajari bagian dari IPA yang mana IPA sendiri memiliki arti ilmu pengetahuan alam, termasuk benda-benda, peristiwa, dan gejala-gejala yang terjadi di dalamnya. IPA merupakan ilmu yang bersifat empiris, artinya mempelajari fenomena alam dengan segala aspeknya yang bersifat empiris. Tujuan pembelajaran IPA adalah sebagai berikut: memahami alam sekitar, memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu berupa keterampilan proses atau metode ilmiah, memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Fisika adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari benda dan gerakannya, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia, serta mempelajari mengenal zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bumi. Suhu dan kalor memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kipas atau pendingin udara untuk mengatur suhu ruangan,
Menggunakan termometer untuk memeriksa suhu tubuh. Penggunaan pemanas air untuk mandi. Di dalam suhu dan kalor, kita telah mempelajari suhu, pemuaian, termometer, asas Black, dan perpindahan kalor. Apa kau takut pada gelap? Dulu aku juga takut pada gelap. Sehingga aku harus memegang senter di malam hari. Sampai pada suatu hari, aku mendengar sebuah dongeng mengenai serangga kecil yang juga takut pada gelap. Kisah seram tentang hutan seram. Dan juga kisah serangga kecil yang sangat pemalu. Di hutan yang sangat gelap, tinggallah seekor serangga kecil. Dia adalah seekor serangga biasa. Dan hutan tempat tinggalnya tidak berbeda dengan hutan-hutan lainnya. Dan malam pun datang. Hutan menjadi sangat gelap. Dan serangga kecil pemalu itu mulai merasa takut. Dan pada suatu malam, dia duduk di bawah sebuah daun sambil gemetar ketakutan. Serangga itu melihat semua jenis-jenis monster. Monster-monster itu terlihat sangat mengerikan. Ada monster yang bercakar panjang dan mulut terbuka lebar seperti koper. Dan ada juga yang bercakar tajam berusaha meraihnya. Saat malam semakin larut, rasa takut semakin kuat. Saat kegelapan semakin mencekam. Rasa takut serangga itu semakin tidak tertahankan. Dia pun berseru, "Aku takut, aku takut, aku takut. Ibu tolong aku. Ibu tolong, nyalakan lampunya." Dan semua hewan di hutan ketakutan karena jeritan serangga itu. Lalu mereka pun berlarian karena ketakutan. Dan serangga itu melihat bayangan para hewan berlarian di hutan dan semakin menjerit karena semua hewan ketakutan. "Tolong aku, cepat tolong aku." Namun suara jeritan serangga itu pun membuat seorang peri hutan kecil terbangun. Dia harus terbang ke sekolah esok harinya agar bisa mempelajari semua jenis sihir. Dan karena sangat mengantuk, dia akan tertidur selama pelajaran. Bukannya menyimak dengan seksama, dia malah tidur. Semua tahu bahwa jika kau tidur di kelas, kau akan mendapatkan nilai buruk. Maka peri itu memutuskan untuk menghentikan keributan malam ini. Dia pun terbang melintasi kegelapan untuk mencari serangga itu. "Wahai serangga, kenapa kau berteriak? Lihatlah, semua hewan-hewan di hutan ketakutan. Dan itu semua karena ulahmu." "Kenapa mereka ketakutan?" tanya serangga itu. "Ya karena kau memang monster mengerikan." "Aku bukan monster." Lalu serangga itu pun mulai menangis. "Aku ini kecil, aku ketakutan." "Hah, kau tahu kenapa aku tidak takut?" tanya peri itu. "Karena aku juga kecil." "Tentu saja," serangga merengek. "Tapi kau kan punya senter yang menyala. Karena itulah tidak ada yang membuatmu takut." Peri itu menghela nafas. "Iya, memang sulit. Aku harus menyihir senter yang sama untukmu. Sosis payung senjata. 1. Bubur tomat lem. 2. Rubah cuaca pohon. 3. Simsalabim senter muncullah." Lalu serangga itu ekornya menyala, bukannya mendapatkan senter. "Inilah yang terjadi kalau kau tidak menyimak," pikir peri itu. Dan serangga itu pun mulai tertawa. Melihat sekeliling, dia memperhatikan monster bertaring panjang dan mulut terbuka lebar seperti kopor. Tiba-tiba menjadi pangkal kayu yang sudah mati. Dan monster yang bercakar tajam terlihat dengan senter
ternyata hanyalah dahan pohon. Dan cahaya yang serangga itu temukan ternyata bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Setiap malam, serangga mengangkat ekor cahayanya tinggi-tinggi. Lalu dia akan terbang sepanjang malam sampai pagi. Kemudian dia tidur di siang hari. Dan perihutan tadi sebelum tertidur melihat dan tersenyum sambil menatap sebuah bintang kecil terang yang perlahan-lahan muncul dari dahan ke dahan. Begitulah sayang, di dalam kegelapan, kalau kau melihat sesuatu, tidak ada alasan untuk merasa takut. Terima nasihatku ya teman-teman, karena ini akan membuatmu